Pemirsa, masih bersama Pojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman liar, yaitu gulma yang tumbuh di persawahan kayak gini. Tanaman ini bernama cacabean atau Ludwigia octovalvis. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Cacabean Ludwigia octovalvis merupakan tanaman gulma wilayah pantropis yang telah menyebar hampir di seluruh daerah tropis di dunia, sehingga kisaran aslinya tidak dapat diketahui. Tanaman ini juga banyak ditemukan di Kepulauan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Australia, sebagian besar Afrika, dan daerah hangat Amerika. Di Indonesia, cacabean tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Tanaman ini telah digunakan oleh masyarakat di berbagai negara sebagai tanaman obat yang dipercaya dapat memberikan manfaat baik bagi kesehatan. Seperti halnya di India dan semenanjung Malaysia, di mana lendir daunnya digunakan sebagai tepal untuk mengatasi berbagai keluhan, termasuk sakit kepala dan kelenjar yang membengkak. Sedangkan di Nigeria, rebusan tanaman cacabean dimanfaatkan sebagai obat cacing. Selain sebagai tanaman obat, daun cacabean juga dapat digunakan untuk membuat teh. Cacabean juga dapat ditanam sebagai tanaman fitoremediasi yang mampu menyerap racun arsenik dan logam-logam berbahaya lainnya. Cacabean Ludwigia octovalvis merupakan herba tegak tahunan tinggi hingga mencapai 4 meter. Cacabean dapat ditemukan di seluruh daerah tropis pada ketinggian mulai dari permukaan laut sampai hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini biasanya tumbuh di tanah basah dan air dangkal di daerah lembab, padang rumput lembab, sawah, sepanjang parit, rawa-rawa, kolam, dasar sungai, pulau-pulau terapung, danau, dan di perkebunan kelapa. Tanaman ini menyukai sinar matahari penuh sekitar 6-8 jam per hari dan mentolerir tidak lebih dari naungan samping, serta kebutuhan akan air dalam rentang yang tinggi. Di Indonesia, selain cacabean, tanaman ini memiliki beberapa nama lokal lainnya. Beberapa diantaranya adalah salanyowo di Jawa, gagabusan di Sunda, kalamenja di Madura, pengambo di Sumbawa Timur, keletele tengen di Minahasa, daun panu di Ambon, lakum air, dan jabungan. Morfologi tanaman cacabean adalah akarnya akar tunggang berwarna putih atau coklat, batang hijau atau merah kecoklatan, bercabang, berbulu, berusuk, terkadang menjadi kayu di bagian dasarnya. Batang seed box yang sudah tua memiliki bentuk unik, yakni segi 5. Sedangkan untuk percabangan atau batang mudanya berbentuk segi 4. Terdapat sapuan warna merah pada beberapa area batang. Selebihnya berwarna hijau dengan pangkal batang berwarna coklat. Batang biasanya tegak namun seringkali rebah karena tanahnya tidak dapat menyangga pelannya. Batang bagian ujung, tangkai bunga, tulang daun sisi bawah dan sisi bawah daun terdapat rambut-rambut halus. Dan wild clove memiliki banyak percabangan atau gampang menumbuhkan tunas-tunas baru. Daun tersusun berseling berwarna hijau muda dapat berubah menjadi merah saat tua, berbentuk lanset sempit sampai bulat telur, menyempit atau meruncing di pangkal dan ujung daun, berbulu seperti bludru di kedua sisi, tangkai daun pendek. Panjang daun dapat mencapai 15 cm. Sementara bunganya memiliki 4 helai kelopak berbentuk bulat telur, tabung kelopaknya ramping. Helai mahkota berjumlah 4-5 berbentuk bulat telur yang tersusun dalam pola seperti silang. Ujung petal terkadang terlipat ke bawah membentuk lekukan besar seperti takik. Mahkota memiliki venasi cekung yang berbeda yang menciptakan permukaan bergelombang, berwarna kuning pucat sampai kuning cerah. Benang sari berjumlah 8 berwarna kuning kehijauan pucat. Bunga muncul secara tunggal di ketiak daun dan di ujung cabang. Bunga hampir 100% menjadi buah dengan polinator yang umum adalah semut, lebah lanceng, dan kupu-kupu yang biasa ditemukan di area persawahan. Sementara buahnya berbentuk kapsul berusuk 8, berdinding tipis, bersudut 4, silindris, sempit, berbulu seperti bludru, berwarna bervariasi dari hijau ke pucat atau coklat, kemerahan atau keunguan dengan 8 alur lebih gelap, pecah tak beraturan pada lokulanya. Buahnya berbentuk kapsul yang panjangnya antara 2-4,5 cm, bersisi atau bergurat 8. Pada puncaknya masih bertengger sepal bunga. Sedangkan bijinya bulat berwarna coklat tersusun dalam banyak baris pada masing-masing ruang. Bijinya sangat kecil dan mudah tersebar oleh angin. Perbanyakan tanaman ini dilakukan secara generatif menggunakan biji. Penyebaran biji dilakukan oleh burung dan alat-alat pertanian yang digunakan
untuk budidaya tanaman padi di sawah. Biji yang jatuh ke tanah dalam waktu 14 hari sudah berkecambah. Kandungan kimia dari tanaman ini adalah alkaloid, tanin, saponin, fenol, steroid, beta-sitosterol, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman cacabean yang perlu kita ketahui. Mengobati diare, disentri, bisul pada hidung, orkitis atau peradangan pada testis, kelenjar bengkak, penyakit saraf, meredakan sakit kepala, nyeri dada, nyeri rematik, menyembuhkan dermatitis mah, impetigo, jerawat, dan memiliki aktivitas sebagai pencahar, vermifuge atau obat cacing, karminatif, atau meredakan kolik angin dalam perut, analgesik atau pereda nyeri, antibakteri dan antioksidan. Tanaman ini juga berfungsi sebagai tumbuhan fitoremediasi, yaitu menyerap racun arsenik dan logam-logam berbahaya lainnya. Tumbuhan ini juga mampu hidup pada tanah yang tercemar minyak, sehingga kesuburan tanah dapat diharapkan kembali. Sebagai PHT atau pakan hijauan ternak, sebagai energi biomasa, dan sebagai tumbuhan obat seperti yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di Kepulauan Pasifik. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman cacabean ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.